biasa atau yang pakai nada? Gimana? Yang biasa. Ya sudah, yang biasa. Diawali dengan bismillah. Pakai yang begitu aja. Bismillah pakai yang begitu. Semuanya bagaimana, sudah siap untuk pelajaran? Sudah menguasai pikiran dari yang kita perlu? Pikirannya bagaimana? Sudah fokus di kelas? Kalau sudah fokus, coba Bapak tanya. Kemarin kita bahas apa? Kemarin kita pengenalan tentang berakhlak terhadap tetangga dan non-muslim, bab ketiga. Silakan dibuka. Ya. Semuanya sudah dibuka? Hari ini kita akan berfokus tentang akhlak terhadap tetangga. Sudah dibuka ya? Tentang akhlak berbuat baik kepada tetangga, artinya kita harus berbuat baik kepada tetangga karena itu diperintahkan oleh agama. Jadi agama tidak hanya mengurus tentang halal, sholat, wudhu dan sebagainya, tapi agama juga membahas tentang hidup sosial antara hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan teman sebangku, hubungan teman kita dengan sekelas. Semua agama juga turut berperan. Untuk memulai materi, kita mulai dengan pengertian tetangga. Tetangga atau dalam bahasa Arab bisa kita katakan dengan jarun. Pengertiannya adalah orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita atau kanan kiri kita, tetangga kanan kiri kita. Itu yang disebut tetangga. Namun ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan jarak tetangga itu lebih jauh, bukan hanya sekedar kanan kiri depan belakang, tapi jarak tetangga bisa sampai 40 rumah. Jadi kalau pondok 2 dari SD sampai ujung gerbang ada 40 rumah atau kurang dari 40 rumah, berarti semuanya masih termasuk tetangga.
kita pakai definisi yang ini ya, biar tetangga kita makin banyak. Untuk selanjutnya, tetangga atau jar terbagi menjadi dua. Ada tetangga dekat, ada juga tetangga jauh. Sebenarnya untuk definisi ini sama saja, hanya pengembangan. Jika kita mengenal tadi jar itu tetangga dekat kita, tetangga yang ada di samping rumah kita, atau kita jauhkan lagi jaraknya menjadi 40 rumah, tetangga dekat dan jauh juga sama saja hasilnya. Antara jarak, kaitannya dengan jarak antara dekat dan jauh. Sebelumnya untuk pengertian tetangga sudah dipaham atau mungkin masih ada yang perlu ditanyakan? Paham beneran? Kalau memang sudah paham, sekarang saya tanya. Jika antara rumah Guntur sama rumah Nafisa berjarak 39 rumah, kira-kira masih tetangga bukan? Kenapa? Berarti masih ya. Jika jarak antara rumah Guntur dan rumah Nafisa ada 50, apakah mereka masih tetangga? Sayangnya mereka masih tetangga. Tetangga jauh. Karena sejatinya kita semua adalah tetangga. Atau kita mau pakai definisi tetangga yang lebih spesifik dari pendapatnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang kenal sahabat Ali? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sahabat Ali bin Abi Thalib nggak tahu? Sebelumnya pernah diajarkan peradaban Islam sejarah di mana? Di kelas berapa kalian belajar sejarah Islam? 4 atau 5? Ada membahas tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang utama ada berapa? Yang diberi julukan Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Yang pertama Abu Bakar, terus yang ketiga yang terakhir. Nah, kita akan pakai pendapat khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kalau menurut sahabat Ali, tetangga itu orang yang
hidup di samping kanan kiri kita dan suaranya masih terdengar oleh kita. Itu yang disebut tetangga. Semisal Guntur panggil siapa tadi? Panggil Nafisa masih kedengaran, berarti masih tetangga. Kalau sudah tidak terdengar, berarti sudah orang lain, hitungannya sudah bukan tetangga lagi. Untuk pengertian masih ada yang perlu ditanyakan? Dari sini bagaimana? Sudah paham? Berarti kalau sudah paham, kita ulangi lagi. Beberapa definisi tetangga. Kita akan tetap dianggap tetangga selama masih dalam jarak berapa rumah? 40. Atau nggak jatuh ya? Kita akan tetap dianggap tetangga jika berjarak 40. Untuk definisi yang ini, definisi secara global. Karena semua kita ini hidup berdampingan, kita semua tetangga. Ini secara global saja. Ini yang lebih spesifik 40 rumah, atau yang pendapatnya sahabat Ali. Menurut sahabat Ali, kita dianggap tetangga bila panggilan kita masih terdengar. Bagaimana dengan pengertian? Sudah selesai? Apa masih ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti terkait pengertian Bapak anggap paham ya? Bisa kita lanjutkan? Oke. Sekarang buka halaman selanjutnya. Tentang perintah untuk kita berbuat baik terhadap tetangga. Perintah berbuat baik kepada tetangga dengan saling menghargai, menghormati, tolong-menolong, baik tetangga itu sesama muslim ataupun non muslim, baik kaya maupun yang miskin, semuanya itu tetap harus kita perlakukan dengan baik. Karena perintah agama Islam, berbuat baik kepada tetangga itu mutlak. Nggak pandang ras agama, nggak pandang warna kulit, nggak pandang kita kaya atau miskin, semuanya tetap wajib kita muliakan. Untuk perintahnya sendiri tertuang dalam Quran Surah An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari. Intinya di situ. Inti berbuat baik kepada tetangga pada ayat tersebut adalah wal miskini wal jari. Lafaz al-jar ini yang bermakna tetangga. Jadi lafaz tetangga tertuang di dalam surat Al-Qur'an. Itulah kenapa kita wajib untuk berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dalam hadis, ada yang tahu hadis? Apa? Hadis apa? Ucapan? Ada yang tahu hadis? Pengertian hadis ada yang tahu? Tadi sudah diterangkan hadis itu apa, cuman masih kurang tepat. Hadis itu ucapan atau dawuh dari Nabi Muhammad SAW. Itu yang dinamakan dengan hadis. Kalau dari wali atau orang-orang biasa itu makalah-makalah saja biasa. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim jarahu, atau artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, dari hadis ini, sebentar Bapak tuliskan dulu ya. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Kita akan bahas kenapa kok agama begitu, kenapa kita diharuskan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bapak tinggal sebentar boleh? Oke, coba ulangi. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Saking diperintahkannya, saking diharuskannya kita berbuat baik kepada tetangga, bahkan perintah untuk memuliakan tetangga ini disandingkan dengan kewajiban kita untuk beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kalau kita pakai timbangan, keduanya sama-sama berat. Kita beriman kepada Allah, beriman ya. Beriman kepada Allah ini kita wajib. Sedangkan memuliakan tetangga ini disandingkan dengan ini, berarti kadar wajibnya sama. Jika beriman kepada Allah kadar wajibnya 10, maka berbuat baik kepada tetangga kadarnya juga sama 10, sama-sama wajibnya, sama-sama sangat disarankan, sangat ditekankan, sangat diperintahkan oleh agama. Itu untuk dalilnya ya. Tadi ada surat apa? Surat An-Nisa ayat ke-36. Dan sepertinya Bapak agak lupa dengan cara baca kalian. Bisa baca sama-sama? Sudah Iqra, sudah ada yang Al-Quran juga kan kelas 6? Iqra-nya masih Iqra kelas rendah atau sudah Iqra berapa? Gimana? Kita coba ya baca ayat ke-36 dari surat An-Nisa. Awali dengan bismillah. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tadi saya dengarkan banyak suaranya yang terputus. Konsepnya kalau baca Quran, kalau nggak kuat kita berhenti, kita ulangi dari langkah sebelumnya. Biar enak, kita kasih aba-aba, kita berhenti di lafaz ihsana dulu. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Nanti kalian ulangi lagi. Wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama, seterusnya. Paham? Kalau nggak kuat kita berhenti, kita ulangi dari awal.
Bisa? Coba 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. 1, 2, 3. Agak kesulitan ya baca Qurannya ya. Di rumah belajar Quran baca. Bagaimana belajarnya di sini? Di rumah belajar baca Quran, Iqra. Masih agak kesulitan kan ya? Ya sudah, karena waktu kita terbatas, pokoknya kalian latih lagi ya cara baca Quran, baik yang masih Iqra atau yang sudah Quran dilatih lagi. Soalnya baca Quran, baca Iqra itu, belajar Al-Quran, belajar agama itu bukan hanya untuk akademik saja. Kalian belajar agama tidak selesai di SD saja, sampai nanti pun sampai tua kita harus tetap belajar agama. Kalau dalam ungkapan bahasa Arab itu ada istilah thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu dari tiang ayunan sampai tiang kuburan, nggak ada berhentinya. Dari kita salah lahir, dari kita mulai bisa memakai, bisa menggunakan otak kita sampai kita mati, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi sampai dari tiang ayunan sampai tiang lubang kuburan. Itu ya. Untuk dalil cuma ada 2 berbuat baik di sini. Dari Quran surat An-Nisa ayat 36 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan dengan yang ketiga, hak-hak terhadap tetangga. Dalam berbuat baik terhadap tetangga, terdapat hak-hak tetangga yang harus dipenuhi. Rasulullah menyampaikan tentang hak-hak tetangga sebagai berikut. Yang pertama, bersedia menolong jika dimintai bantuan. Ada yang kalau dimintai bantuin banyak alasan. Dari kelas 6, ada yang kalau dimintai bantuan banyak alasan. Jangan ya. Harus saling tolong menolong. Kita pakai hukum kausalitas, kita hukum sebab akibat. Kalau kita berbuat baik, maka orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Begitu ya. Untuk yang kedua, memberi makan jika mereka kekurangan. Ini juga salah satu bentuk berbuat baik terhadap tetangga. Terus yang ketiga, menjenguk dan mendoakan bila sakit. Di kelas 6, tadi Bapak belum cek absennya, ada yang sakit? Kalian sudah jenguk? Salah satu pun tidak ada. Siapa yang sakit? Banyak. Kenapa? Kenapa kok kalian nggak ada solidaritas buat jenguk teman yang sakit? Kenapa? Bohong sekali, nggak ada waktu ya. Minimal kalau kita belum bisa menjenguk mereka yang sakit, teman-teman kita yang sakit belum bisa kita jenguk, minimal kita doakan ya. Untuk kesembuhan teman-teman kita yang sedang sakit, Al-Fatihah.
Gitu ya. Kalau kita belum bisa menjenguk, minimal mendoakan. Bapak lanjutkan. Yang selanjutnya mengantarkan jenazah bila meninggal. Bila tetangga kita ada yang meninggal, kita ikut melayat, ya, atau enggak? Sebelumnya kan biasanya dibacakan Al-Quran ya. Kita ikut baca Al-Quran, bacakan surat Yasin untuk mengharapkan keringanan ampunan buat si mayit. Yang selanjutnya mengucapkan selamat bila tetangga mendapat kebaikan. Bila teman tetangga mendapat kebaikan, yang harus kita lakukan adalah mengucapkan selamat, mengucapkan kebaikan-kebaikan, bukan malah iri, dengki. Itu nggak boleh. Yang harus kita lakukan adalah mengucapkan kebaikan. Kita ucapkan selamat karena mendapat itulah. Selanjutnya menghibur jika tetangga mendapat kesulitan. Kalau tetangga kesulitan juga dibantu, dihibur, jangan malah dikatain, disyukurin gitu. Selanjutnya tidak mendirikan bangunan di atas rumah atau tanah milik tetangga. Ini masih banyak terjadi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Mendirikan bangunan di atas rumah atau di atas tanah milik orang lain. Kalian kalau mau tanam pohon apa, dapat pohon apa, buah apa gitu, tanam di area tanah kalian. Jangan di area tanah orang lain atau tetangga. Karena hukumnya sama saja dengan mencuri hak. Jadi nggak boleh. Terus hukum tumbuhannya bagaimana? Tumbuhannya nggak boleh dimakan. Karena dari awal sudah salah. Dari awal penanaman kita sudah melakukan keharaman, maka yang tumbuh juga sebuah keharaman. Jadi hati-hati ya. Kita mau bangun rumah, bangun apapun di tanah milik sendiri saja. Jangan gunakan atau jangan melipir-lipir ke tanah orang lain. Paham? Yang selanjutnya berbagi makanan kepada tetangga. Ini mungkin kalau setiap hari kita bangkrut ya berbagi makanan dengan mereka, tapi ya enggak lah. As-sodaqatu jalbur rizki. Sedekah itu membawa berkah, menarik rizki. Sedekah itu menarik rizki. Jadi enggak akan membuat kita berkurang, justru membuat kita semakin bertambah. Dari hak tetangga ada yang perlu ditanyakan? Ada yang masih dibingungkan? Sebelum Bapak lanjutkan. Sudah? Dari materi sudah dipahami? Jika sudah, kita akan mulai kerja kelompok. Ya. Jadi untuk kerja kelompok sudah saya bikinkan kertasnya, kelompoknya siapa-siapa saja. Ini sudah Bapak tuliskan. Tenang saja, ya. Untuk kegiatan kerja kelompok, kalian akan membuat cerita pendek yang berdasar kehidupan kalian. Jadi nanti kelompoknya yang 55, yang 66 kalian gabungkan. Semisal Guntur pernah ngapain gitu sama tetangga yang baik-baik atau ya, nanti digabung sama ini, jadikan satu cerita. Paham? Yang lain paham? Misal kita cerita tentang apa? Tetangga misal nolongin nenek sebelah bawa belanjaan. Ini punya pengalaman baru masuk ke tangga gitu. Tangga lagi masuk bersih-bersih dibantuin. Kalian jadikan satu. Paham? Bisa dibahas semuanya? Ya.
Oke. Kelompok pertama. Kita urut absen. Ahmad Radita Nur Wahid, terus Afifah Nadit Atika Susanti, yang ketiga Ahmad Rumayat, yang keempat Al Ghifari Haidil Ilham. Berapa? Di meja. Kalian cari tempat duduknya masing-masing. Ya. Nah, Ahmad Radita mana? Panggil anggotanya. Akla alaya. Akla alaya. Akla alaya saat. Panggil anggotanya, kamu cari tempat duduk mana? Pilih tempat duduk yang mana? Elsa Novia Putri mana? Aku. Kamu panggil anggotanya. Kanza Kaila Habib Pratama. Muhammad Restu. Muhammad Restu mana? Bagaimana, sudah selesai anak-anak? Ini kan berdasarkan pengalaman ya. Kok kalian lama berdasarkan pengalaman? Jangan lama kalian ya.
Kamu Bandung-Bandung apa? Kamu bagian emas. Kamu bagian Sudah selesai yang sini? Kalau kira-kira sama nggak bisa bikin pulang? Ya.
Kenapa? Kenapa Asa? Kan sudah dari awal kita bahas kalau cerita kalian nggak perlu ditulis semua. Nggak perlu semua, nggak perlu semuanya. Ya semuanya duduk kembali, semuanya duduk yang rapi. Semuanya duduk yang rapi. Gimana kalau kalian sudah selesai? Selamat sekali. Sudah? Bisa ya? Bisa ya? Semuanya menghadap ke depan. Semuanya menghadap ke depan. Selesai. Waktu kita selesai. Sudah. Ya. Kalian akan mempresentasikan cerita kalian. Setiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Dan setiap kelompok cukup memberikan perwakilan, nggak usah semuanya yang baca. Yang maju satu saja dan dia yang baca, oke? Apa? Sudah ya? Sudah semuanya perhatikan ke depan. Setiap kelompok akan mengirimkan satu delegasinya untuk presentasi, dan kelompok lain boleh memberikan saran, ya, boleh bertanya, boleh memberikan saran. Selama presentasi semua siswa harus diam. Paham? Kalian sudah siap? Ya, waktu kita tinggal dan kita mulai dari kelompok 5. Silakan kirimkan perwakilannya. Dan ya, kalian tolong. Semuanya diam, duduk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Agar sudah bisa diam, duduk. Semuanya menghadap ke depan. Jangan tiba-tiba. Bulat.
Semuanya menghadap ke depan. Teman-teman semuanya menghadap ke depan. Dan bagi kelompok yang nggak maju, kalian diperbolehkan untuk bertanya dan memberikan jangan bertanya dan memberikan masukan. Barangkali dari cerita yang akan dibawakan sepertinya kurang lengkap atau bagaimana begitu. Ya, semuanya mendengarkan siap? Teman-teman, kelompok 5 kalian juga siap mendengarkan? Sudah ya? Ya, untuk kelompok 1 presentasikan selama 3 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Nama kelompok Ahmad, Radita, Nur Wahid, Abdullah, Ahmad Ryan, Nabi Maria Ilham, dan Indah Putri Ramadan. Agar terhadap tetangga, memberi pemasukan kepada tetangga, sebaliknya tetangga memberi atau mengembalikan makhluk yang bersimpangan. Lain hanya menolong tetangga yang sedang kesusahan, membawa belanjaan. Sebaliknya tetangga akan membantu kita saat kesusahan, membantu tetangga saat anaknya menjenguk tetangga, menjenguk tetangga yang sakit, dan mendoakannya agar cepat sembuh. Membagi makanan atau minuman kepada tetangga, sebaliknya tetangga akan memberi makanan kepada kita. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Kalian cari aman ya, gak mau bertanya kalian ya. Iya. Bagaimana? Cerita dari kelompok 1 apakah sudah menarik atau sudah gimana? Silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk selanjutnya kelompok 2. Dan semuanya memperhatikan. Kelompok 2 waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Salon Pada. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan berbagai kerja kelompok 2. Nama kelompok Angela, Astrid, Astia, Delisa, Dinda, Tristan. Akhlak terhadap tetangga. Beberapa hari lalu kami berbagi makanan kepada tetangga kami. Setelah beberapa hari tetangga kami mengembalikan piring dengan makanan di dalamnya. Beberapa hari yang lalu kami membantu tetangga. Kami menyapu halaman rumah setelah hari tetangga itu memberi kucing. Beberapa waktu yang lalu kami menjenguk tetangga yang sedang sakit. Setelah itu tetangga kami berbagi jajan kepada kami. 3 hari yang lalu kami membantu tetangga menjaga anaknya. Setelah selesai jaga anaknya, tetangga itu berbagi makanan dengan kami. Beberapa bulan yang lalu kami membantu tetangga
itu saya diberikan jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau memberikan masukan? Kelompok 2. Mungkin ada yang ngasih masukan, nanti kalau baca cerita temponya agak dipelankan gitu, dikasih irama biar lebih enak dijelaskan gitu. Nggak ada yang mau ngasih pesan kayak gitu. Ya sudah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3 silahkan delegasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompok Terza Nabila Putri, Guntur Bayu Reksal, Hafid Akmal, Zakaria, Haikal Muhammad Hanafi, Tia Nabila Putri, Singkat Cahyani. Abang ahlak terhadap tetangga. Di suatu hari kami membantu tetangga untuk menjaga anak tetangga. Karena ibu dari anak sang anak membersihkan rumah, juga memberikan makanan kepada tetangga samping rumah, membantu mengangkat jemuran tetangga, manfaat dari diri kita sendiri, merasa senang, dan tetangga meringankan beban yang dialami tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ngasih saran atau masukan? Mana kelompok 3 ini anggotanya ini? Itu Pak, banyak yang nggak berangkat gitu. 2 orang Pak nggak berangkat sakit semua. Kalian banyak bertanya tapi ceritanya sedikit kalian ya. Kita aplaus dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok keempat. Silakan kirimkan delegasinya. Sini. Baik, kelompok keempat kita mulai, waktunya 3 menit. Kita mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil presentasi kami. Nama kelompok Kanza Kaila, Kenza Fina, Muhammad Al-Qaeda, Maulana Azhar, Muhammad Habib Kamil, Muhammad Latiful Al-Hasan. Akhlak terhadap tetangga. Suatu hari saya pernah berbagi makanan kepada tetangga, dan suatu hari lainnya saya pernah membantu tetangga menyapu halaman rumahnya. Dan pada suatu hari di pagi yang cerah, saya mengucapkan selamat ketika merasa sedang ulang tahun. Di siang hari, saya membantu tetangga menanam
tanaman. Di malam hari saya membantu tetangga mengambil jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kelompok 4? Ada yang belum dibaca? Bagaimana kelompok lain, ada yang mau menanggapi ceritanya? Tadi dari narasi sudah lumayan bagus ya, daripada dibanding dengan kelompok-kelompok sebelumnya yang terkesan datar langsung menyampaikan cerita. Ini dibumbui dengan lini masanya. Jadi untuk cerita lebih berwarna lagi, lebih ada intinya lagi. Tadi kan ada yang langsung inti ceritanya, intinya kalian berbuat baik. Ya kita tahu itu semua. Cuman untuk penulisan cerpennya ini sudah mulai ada peningkatan, menambahkan lini masa. Ada suatu hari. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Jika tidak ada, kita upload untuk kelompok 4. Untuk yang terakhir kelompok 5. Ini kelompok 5 berarti sudah penyaringan terakhir ya, harusnya luar biasa ceritanya ya. Baik, semua siap mendengarkan? Kelompok 4 sudah siap mendengarkan? Baik, kelompok 5 kita mulai, waktunya 3 menit. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kelompok. Restu, Khadija, Hasan, Izan, Rangga, dan Ratna. Isi pokok cerita. Tindakan yang sudah dilakukan. Berbagi makanan kepada tetangga. 2. Manfaatnya bagi diri sendiri dan orang lain. 3. Suasana lingkungan yang nyaman dan tentram. 3. Nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya. Buat balik berbuat baik kepada tetangga yang terkandung pada surah An-Nisa surah 4 ayat 36 yang berkata, sembahlah Allah dan janganlah kamu bersekutukannya dengan suatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua kami kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, nggak jauh teman sejawat sambil serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong sampai sangat membanggakan diri. Sekian dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Kami katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain bagaimana? Apa? Ada yang dijanggalkan dari ceritanya mungkin? Enggak ada juga. Kalau begitu kita kasih upload untuk kelompok 5. Silakan boleh.
saya, kurang lebih begitulah presentasi kalian, presentasi dari hasil diskusi kalian. Dari kelima kelompok kebanyakan masih terlalu fokus dengan isi ceritanya. Kalian melupakan tugasnya adalah membuat cerpen. Tapi kalian lupakan tata cara membuat cerpen. Tadi sudah mulai bagus di kelompok-kelompok akhir, sudah menambahkan waktunya, sudah menambahkan instrumen lainnya. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang awal yang terlalu fokus kepada cerita, jadi langsung ke intinya, berbuat baik tentang ini. Untuk pembuatan cerpen, untuk pembuatan cerpen bisa lah ya kalian latih lagi ya nanti ya. Mungkin di pelajaran yang lain juga nanti ada cerpen lagi. Sekarang kita fokus ke pelajaran lagi. Tentang berbuat baik terhadap tetangga. Sebelumnya tadi untuk materi cerpen, apakah semua anggota kelompok menyertakan ceritanya atau tidak? Ya, ini semuanya setor cerita. Kalau di sini, semuanya setor cerita ya. Jadi kelompok ini ya. Guntur nggak mau cerita Guntur. Katanya Guntur nggak pernah berbuat baik. Kenapa? Tuh, Guntur sudah tidak pernah berbuat baik, malah menyebarkan gosip kamu Guntur. Kalau kelompok ini dari mana? Semuanya menyebarkan ceritanya? Masuk. Andil ya. Semuanya ikut andil. Tapi ada yang berdua. Perlewat berarti. Dari kelompok 5 bagaimana? Ada yang magang? Nggak ada ya? Nggak ada yang mati ya? Berdua magang saja itu. Oke, kita kembali ke pelajaran. Waktu kita sebentar lagi. Sampai jam berapa? Setengah 12 ya. Bentar lagi istirahat. Sekarang kita simpulkan materi pada hari ini. Kelompok 6 sudah, Guntur sudah selesai mainnya. Kita fokus ke pelajaran lagi, kita simpulkan dari awal lagi tentang berbuat baik terhadap tetangga. Walaupun sebenarnya untuk hal berbuat baik kita tidak terpaku kepada tetangga ya, sesama teman, orang lain, orang yang lebih tua, apalagi kita juga harus berbuat baik. Jadi nggak terfokus kepada tetangga saja, kepada siapapun itu kita harus berbuat baik. Bisa dimengerti? Sebelumnya saya mau tanya dulu. Semuanya menghadap ke depan dulu. Sudah? Kalian sudah? Menghadap ke depan. Menghadap ke depan dulu. Saya mau tanya, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga? Kenapa? Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga? Kuncinya toleransi. Kenapa? Kenapa kita disuruh berbuat baik terhadap tetangga?
Dari 5 kelompok baru 1 kelompok yang bisa jawab. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga? Ada sudah selesai mainnya? Sudah ya, belajar lagi. Sudah. Sekali lagi saya ulangi, kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga? Ya, apa? Sudah diterang. Dan yang lain mendengarkan, ini alasan kenapa kita diperintahkan berbuat baik terhadap tetangga. Semuanya dengarkan. Karena perintah berbuatan baik dengan cara memuliakan tetangga merupakan salah satu tanda kesempurnaan iman. Semuanya menghadap ke papan tulis. Kenapa? Ini lo bisa baca. Kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik terhadap tetangga? Ini bukan hanya sekedar perintah. Alasannya bukan karena diperintah, bukan sesimpel itu karena kita diperintah Tuhan. Memang benar kita diperintahkan untuk itu, cuma alasannya ada alasan lain sebagai bentuk kesempurnaan iman kita. Karena dalam hadis Nabi mengatakan, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Jadi tanda-tanda orang yang memiliki iman Islam, salah satunya mereka yang bisa memuliakan tetangga, mereka yang bisa saling menolong dengan tetangga. Paham? Bisa dimengerti? Kalau begitu, setelah mendengar materi ini, setelah mendengar materi berbuat baik, kalian juga sudah punya pengalaman untuk berbuat baik terhadap tetangga. Apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Dengan bermodalkan materi berbuat baik terhadap tetangga, setelah selesai jam sekolah, kalian akan ngapain? Pulang, jelas dong pulang. Setelah pulang di rumah yang berhubungan dengan tetangga, di mana? Coba, saya pengen tahu jawaban kalian setelah mendengar, setelah kita membahas tentang materi berbuat baik terhadap tetangga. Apa yang akan kalian lakukan setelah sekolah? Bukan bukan ngegame, bukan game, bukan apa yang hubungannya dengan tetangga. Isi dong. Di belakangnya belum. Kenapa? Terutama yang tetangganya lagi kesulitan, ya.
Ya, masa setelah kita bahas panjang lebar tentang berbuat baik, kita bawa-bawa dalil Al-Quran, kita bawa-bawa dalil hadis, masa nggak ada sikap yang bisa kalian praktekkan di rumah nanti? Iya dong. Mama kalian dong. Mama kalian. Sudah simpan dulu nanti sebentar. Udah ya. Setelah kita membahas tentang kebaikan tetangga, belakangnya boleh. Setelah kita melakukan pembelajaran tentang berbuat baik terhadap tetangga, setelah tadi panjang lebar ya, kira-kira nanti setelah pulang sekolah, kebaikan apa yang akan kalian lakukan terhadap tetangga? Masa kita belajar-belajar dulu belajar praktek? Kenapa? Apa? Kira-kira apa yang kegiatan positif apa yang akan kalian lakukan untuk tetangga? Udah kasih nama? Udah kasih nama? Apa habis? Ya, langsung ditulis kira-kira setelah mendapat materi tentang berbuat baik terhadap tetangga, kalian akan melakukan apa? Kegiatan positif apa yang pulang sekolah? Jalan, jalan. Nama kamu saja. Nah, saya waktu kita habis. Sudah, kita sudah habis. Kalian simpan dulu.
Kalian simpan dulu. Hilang apa Pak? Nanti kumpulkan sambil keluar. Sudah ya? Karena waktu kita sudah habis, kalian siapkan apa? Bereskan bukunya, masukkan. Ini Pak. Ininya Pak gimana Pak? Apa? Nanti dikumpulkan sambil keluar, oke? Sudah, semuanya sudah. Sudah, dulu. Sudah ya, sudah waktunya habis, sudah. Duduk dulu. Semuanya duduk dulu. Semuanya duduk dulu, tenang dulu. Waktu saya sudah habis, saya mau pamitkan boleh? Nah, gantian dong. Kalau boleh gantian dong ngomongnya. Nanti dikumpulkan sama semua, oke? Nah, udah ya. Untuk materi hari ini kita cukupkan. Semoga sedikit banyaknya materi yang kita bahas dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum Bapak akhiri, kita doa dulu. Kita doa wal asli bareng-bareng. 1, 2, 3 pakai bismillah.
sholat.